Rahasia mengapa banyak yang tidak mencapai goal mereka atau mencapai kehidupan mereka. Ada banyak alasannya, oke. Nah, kenapa kita tidak melakukan setting goal? Apakah itu untuk bisnis kita, karir kita, kesehatan kita, keuangan, sosial, hobi, atau apapun dalam semua aspek kehidupan kita. Karena semua orang tahu dan memahami kekuatan dari goal setting. Bertahun-tahun kita mendengar dari berbagai guru, berbagai mentor, berbagai buku bahwa setting goal itu penting banget. Dan semua orang tahu dia harus membuat goal untuk bisa membuat diri mereka mencapai tujuan mereka, goal mereka, oke? Tapi kenapa begitu banyak orang tidak menentukan goal mereka padahal mereka tahu mereka harus membuat goal? Yang pastinya bukan karena, kurangnya pengetahuan, karena dari buku, dari seminar, dari pelatihan, mau investasi properti, mau bangun bisnis, mau kaya dari, trading, semuanya selalu dimulai dengan apa, goal Anda, oke? Selalu disebutkan bahwa Anda harus membuat sebuah goal, setiap kali. Dan semua pada saat, disebutkan bahwa Anda harus setting goal, kebanyakan akan mengatakan, "Oh iya tahulah harus setting goal." Tapi artinya mereka sudah mendengarkan itu semuanya, tapi mereka tidak pernah melakukannya, oke? Jadi seperti yang disebutkan oleh salah satu, trainer motivator dunia Zig Ziglar, "You have not," Anda belum memiliki. Karena Anda belum meminta, karena Anda belum menuliskannya ke dalam sebuah rancangan goal Anda, oke? Nah, Anda mungkin pernah mendengar SMART goal, well formed outcome dari NLP, by the way, Yale University yang 3% orang menuliskan goal itu bukan sebuah research yang valid, oke? Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya, oke? Artinya Anda bisa mendengarkan di mana-mana. So, bukan tentang Anda tidak tahu. Apa yang membuat Anda tidak menentukan goal? Oke? Apakah waktu? Kurang waktu? Ya saya nggak ada waktu nih. Banyak orang mengatakan demikian. Itu pasti alasannya. Tapi bukan itu. Oke? Mereka mengatakan bahwa saya nggak ada waktu untuk menentukan goal, mereka mengatakan saya nggak ada waktu untuk menuliskannya, mereka bilang nggak ada waktu untuk mereviewnya secara berkala, mereka nggak ada waktu untuk mengubah, aksi-aksi kebiasaan mereka, itu pasti alasannya, kan gitu katanya. Tapi lihat, kita lihat rata-rata orang di dunia itu menghabiskan waktu 32 jam di depan TV setiap minggu. Oke, sekarang ada Netflix, sekarang ada Disney Plus, yang mana Anda bisa nonton dengan sangat mudah, apalagi sekarang ada YouTube gitu kan. Jadi kalau kita hanya cukup menyediakan 1 jam aja seminggu untuk membuat goal, merevisi goal, mereview goal kita, dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan goal kita dalam waktu 15 sampai 30 menit, itu aja akan memberikan perubahan yang besar dalam kehidupan kita dan kita tidak mengorbankan kesenangan kita menonton film, oke? Jadi sebenarnya bukan karena kekurangan waktu. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama adalah mereka tidak men-set goal karena kurangnya keyakinan atau mereka skeptis. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Mereka tidak percaya apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka tidak percaya mereka bisa mencapai sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, seperti apa yang mereka capai dalam bisnis mereka atau dalam kehidupan mereka saat ini. Oke? Ini enggak mengherankan karena kita ini adalah makhluk yang dibentuk secara lingkungan. Lingkungan membentuk siapa diri kita, lingkungan membentuk siapa keyakinan kita. Karena 2 orang, kembar siam pun, kembar identik, kalau dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, mereka akan menghadapi, eee, jalan yang berbeda. Mereka akan membentuk kebiasaan yang berbeda, mereka akan menjalani
level kelayakan kehidupan yang berbeda. Oke? Jadi lingkungan sangat menentukan siapa diri kita. So, kita berharap bahwa lingkungan Minggu 13 ini, komunitas Minggu 13 yang akan Anda eee, terlibat selama 1,5 tahun ke depan, akan menjadi sebuah lingkungan yang akan mentransformasi diri Anda. Nah, so kalau Anda hidup dalam lingkungan yang tidak ada orang yang setting goal, apakah Anda akan setting goal? No. Kemudian apakah, ketika Anda hidup dalam lingkungan yang orang nggak percaya bahwa goal itu harus dirancang dan bisa dicapai, apakah Anda akan melakukannya? No juga, ya. Jadi Anda perlu berada dalam lingkungan yang tepat juga. Yang kedua, alasan yang kedua adalah selama ini dia set goal yang salah. Biasanya orang set goal karena faktor-faktor eksternal. Dia melihat, wah orangnya seperti itu, saya mau goal seperti itu. Wah orangnya seperti ini, saya mau goal seperti ini. Tapi dia tidak membuat sebuah goal yang personal dan bermakna buat dia. Dia pikir dia harus set goal seperti ini. Tetapi akhirnya musim kehidupannya itu tidak memungkinkan dia untuk mengejar goal itu. Jadi goal itu tidak personal dan bermakna buat dia. Akhirnya goal tinggal goal. Dia tidak mengeksekusi goal itu dan dia merasa, percuma bikin goal. Oke. Jadi kita kalau set goal yang tidak personal dan bermakna, tidak sesuai dengan musim kehidupan kita nggak akan bisa eksekusi goal itu. Nah, di sini kita akan belajar, dalam pelatihan ini kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat goal yang benar-benar bermakna buat kita. Oke. Nah, alasan ketiga kenapa orang tidak membuat goal adalah kekecewaan masa lalu. Ya, ya mari kita jujur di sini. Kebanyakan orang dewasa itu nggak ulet-ulet amat, nggak seperti kita pada saat kita kecil. Kita ulet banget, mau jatuh berapa kali pun kita tetap bangun dan belajar jalan. Ya kan? Keuletan itu somehow hilang dalam perjalanan kita menuju dewasa. Kita mengatakan ini loh realitanya. Kita mengatakan kita ini orangnya ulet, tapi realitanya kita nggak demikian. Welcome to the reality, gitu kan. Kita mencoba sesuatu baru sekali, terus kalau kita nggak bisa, saya mana bisa lagi. Saya takut nanti orang lain lihat saya gagal. Saya takut malu. Saya takut dibilang apa sama orang lain. Oke? Karena kita gagal. Tapi pada saat kita kecil, kita selalu bangun lagi setiap kali kita gagal. Kita coba lagi, kita coba lagi. Kita belajar jalan, jatuh, berdiri lagi. Jatuh, berdiri lagi. Jatuh, berdiri lagi. Nah, kita belajar dalam proses kita bertumbuh dewasa, kita belajar kekecewaan. Jadi kita belajar untuk mulai, ya nggak apa-apa lah. Kita mulai menerima standar yang lebih rendah. Nggak apa-apa lah, di sini juga oke lah. Nomor 2 juga oke lah. Nomor 3 juga oke lah. Nggak bisa itu juga nggak apa-apa lah. Ya kan? Kalau saya tidak membuat sebuah goal yang tinggi, toh saya nggak akan kecewa. Jadi, ya ngapain? Kalau bikin goal yang tinggi nggak tercapai nanti kecewa. Nanti gagal diomongin orang lain dan lain-lain. Nah ini bukan salah Anda. Lingkungan dan orang-orang sekitar kita secara langsung atau tidak langsung mengajarkan dan membentuk kita demikian. Oke? Kita bilang, ada orang bilang, saya seperti let's say Cristiano Ronaldo. Oke? Saya mau main sepak bola dan sukses di sepak bola. Gurunya bilang, jangan. Kamu nggak akan bisa dapat uang di sepak bola. Oke? Harus berpikir realistik. Ada orang yang bilang, saya mau jadi YouTuber. Enggak lah, kamu harus jadi dokter. Oke? Jadi mereka mau niat baik mereka mau kita nggak akan kecewa. Mereka berpikir bahwa jalan terbaik adalah jalan yang mereka ketahui. But maybe buat kita berbeda. Oke? Jadi dengan memegang pada kekecewaan masa lalu akan menghentikan kita untuk mencapai goal kita atau merancang goal kita. Ya tentu itu adalah kabar buruk buat kita. Sure?
Alasan keempat kenapa kita tidak membuat goal adalah takut. Takut membuat kita, kebanyakan dari kita, jadi lumpuh untuk bertindak. Kita tidak bertindak. Takut akan melumpuhkan orang supaya mereka selalu melakukan hal yang sama, melakukan hal yang ada dalam zona familiar mereka. Zona yang mana, ya inilah yang mereka lakukan selama ini. Takut akan menghentikan mereka untuk membuat goal baru dan mencapai goal-goal baru itu. Takut akan menahan mereka berada dalam zona nyaman dan zona familiar Anda. Nah, jadi kalau kita tanya berapa sama siapapun, berapa yang Anda ingin hasilkan dalam setahun, wah mereka akan jawab angka-angka yang fenomenal, angka-angka yang mereka inginkan, mereka dambakan. Tapi mereka selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan penghasilan seperti apa adanya mereka saat ini. Kenapa? Karena takut. Takut bahwa itu terlalu besar buat mereka. Takut bahwa itu tidak bisa mereka capai. Mereka nggak bisa melakukannya. Takut terluka kalau mereka gagal. Takut orang lain ngomongin apa. Takut mereka orang lain cemooh mereka. Okay? Takut mereka orang lain menilai mereka seperti apa. Oke. Dan takut bahwa apa yang mereka inginkan tidak terjadi seperti orang lain. Nah, takut-takut ini akhirnya mengurung kita dan kita tidak berani membuat goal. Alasan kelima adalah malas. So, malas ini adalah sesuatu yang aneh sebenarnya. Karena goal membutuhkan energi. Tanpa energi Anda nggak akan bisa melangkah satu langkah pun mendekati goal Anda. Oke. Nah, rasa malas ini adalah sesuatu yang kita ciptakan. Rasa malas ini karena goal kita tidak personal dan bermakna. Tidak ada salahnya sesekali untuk, ya saya hari ini memilih untuk tidak melakukan apapun. Tidak ada salahnya untuk menonton TV sesekali. Tidak ada salahnya untuk melakukan yang salah satu aktivitas yang kita sebut sebagai low rupiah value atau negative rupiah value. Tapi tidak ada orang lain yang bisa membuat goal Anda tercapai kecuali diri Anda. Tidak ada yang bisa bacakan buku untuk Anda lalu Anda menjadi orang yang lebih baik. Tidak ada orang yang bisa melakukan olahraga untuk Anda dan tiba-tiba tubuh Anda sehat. No, harus Anda yang melakukannya. Goal Anda tidak akan kemana-mana kalau Anda tidak melakukan sesuatu. Nah, kalau seseorang malas, biasanya goal yang dia set itu tidak berisiko. Capai bagus, nggak capai juga nggak apa-apa. Oke, capai bagus, nggak capai juga nggak apa-apa. Akhirnya ngapain? Ya lebih baik nonton TV, nonton YouTube, gitu. Oke. Alasan keenam, zona nyaman. Membuat goal akan mengeluarkan Anda dari zona nyaman. Membuat goal akan memberikan Anda perasaan deg-degan. Membuat goal akan membuat Anda merasa bisa nggak ya, dan rasa takut yang lain. Nah, membuat goal untuk mencapai impian Anda akan mengeluarkan diri Anda dari zona nyaman, menjalani sebuah perjalanan yang Anda tidak akan pernah tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan bagi kebanyakan orang keluar dari zona nyaman ini adalah sangat-sangat tidak nyaman. Oke, sangat-sangat tidak, ini bukan gua banget lah, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita atasi. Anda perlu melihat bahwa zona nyaman Anda, apakah akan menghasilkan apa yang Anda inginkan? Apakah perjalanan kehidupan Anda saat ini adalah sesuatu yang memang Anda impikan dan ingin ini terus-menerus ada dalam kehidupan Anda sepanjang hidup Anda? Kalau enggak, saatnya untuk melakukan sebuah perubahan dalam hidup Anda. Oke. Yang ketujuh, kenapa mereka tidak setting goal adalah saya maunya sekarang. Ya, jadi kita hidup di masyarakat yang mau segala sesuatu itu sekarang. Jadi makanya
jasa-jasa keuangan, jasa-jasa pinjaman, cicilan itu berkembang sekali karena kita hidup dalam masa instant gratification. Saya mau sekarang, saya mau beli handphone itu sekarang. Bagaimana supaya saya punya sekarang? Saya cicil, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah budaya yang berpikir jangka pendek. Kalau kita mau sesuatu, kita beli sekarang. Nggak peduli ada waktu, ada uangnya atau enggak. Toh kita bisa pinjam, kita bisa cicil, ada fasilitas A, ada fasilitas B. Jadi orang itu sangat fokus pada eee, YOLO ya, you only live once. Jadi yuk lu mau apa sekarang, lu mau apa sekarang, nanti baru pedulikan yang lain. Nah, sedangkan goal setting sudut pandangnya berbeda. Goal setting memberikan Anda keharusan bahwa Anda harus berpikir jangka panjang. Anda fokus pada masa depan, menabung sekarang untuk hidup yang layak di masa depan. Oke, mmm, apalagi menabung untuk masa depan Anda, pernikahan Anda, untuk hidup yang lebih baik, semuanya Anda perlu merancang, kesehatan Anda, semuanya. Nah, saya maunya terjadi sekarang, itu bukan sebuah mindset yang tepat yang akan membuat Anda bisa merancang goal yang tepat, ya. Saya maunya sekarang, peduli amat sama goal. Nah, inilah yang, menghambat seseorang untuk menuliskan goal atau merancang goal-nya. Nah, apa dampaknya kalau kita merancang goal kita? Mungkin Anda pernah mendengar, ya tadi saya sebutkan bahwa Yale University melakukan penelitian 3% orang yang menuliskan goal-nya itu punya penghasilan dan gaya hidup yang 10 kali lipat dibandingkan 97% yang mungkin punya goal tapi tidak menuliskan. Oke, mungkin tidak punya goal sama sekali. Nah, ternyata goal penelitian itu tidak ditemukan sama sekali. Oke, mungkin ini adalah cerita yang paling populer di berbagai buku, di berbagai pelatihan, tapi ternyata penelitian itu tidak ditemukan sama sekali. Gail Matthew yang sangat obsesif dengan apa yang dilakukan oleh Yale University, dia cari semua dokumentasinya, tidak ditemukan itu. Nah, akhirnya Gail Matthew dan partnernya memutuskan untuk membuat research mengenai goal. Gail Matthew dan partnernya dari Dominican University melakukan sebuah penelitian. Dia bagi dia melakukan penelitian pada ratusan orang yang mana hampir 40%-nya gugur ya, 40-an persen itu gugur di tengah jalan. Dan dari berbagai latar belakang, mulai dari pengusaha, mulai dari sampai wakil presiden, pekerja biasa, pekerja kontributor yang tidak digaji dan lain-lain, semuanya mereka teliti dan mereka membagi menjadi 5 grup. Oke. Grup pertama adalah grup yang tidak menuliskan goal. Oke. Sedangkan grup kedua adalah grup yang menuliskan goal. Nah, yang tidak menuliskan goal, indeks pencapaiannya itu sekitar 4,28. Yang menuliskan goal-nya, indeks pencapaiannya itu 6,08 atau 42% lebih tinggi. Jadi hanya tulis aja, hanya menuliskan goal Anda saja, Anda sudah meningkatkan indeks pencapaian Anda sebesar 42%. Artinya itu sudah sangat signifikan. Anda meningkatkan kemungkinan Anda mencapai goal secara masif. Nah, ini adalah penelitian yang valid, oke? Kemudian aksi yang dituliskan sedikit turun dibandingkan dengan menuliskan goal. Yang ketiga adalah dia menuliskan goal, dia menuliskan aksi-aksi rencananya, dia komitmen pada seorang teman bahwa saya mau capai goal ini. Nah, langsung meningkat lebih tinggi lagi. Oke? Kemudian yang kelima adalah
dia menuliskan goal, dia menuliskan action-nya apa, komitmen pada seorang teman, dan melaporkan progress report setiap minggu. Itu meningkatnya drastis banget, 7,6 indeks pencapaiannya. Jadi teman-teman, di pelatihan minggu 13 ini kita menyediakan itu semuanya, dan Anda, kalau Anda ingin mencapai goal Anda hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan hanya tidak punya goal, saran saya adalah Anda hire seorang coach selama 12 minggu untuk membuat Anda melaporkan progresnya. Dan tidak hanya itu, Anda melaporkan progresnya, Anda menyampaikan kendala-kendala Anda, coach di minggu 13 akan memberikan Anda perspektif yang tepat untuk melewati setiap prosesnya. Sehingga itu akan sangat menghemat waktu Anda. Karena Anda dibantu untuk stretch diri Anda lebih jauh, melihat sudut pandang yang berbeda, dan membantu Anda menemukan solusi yang lebih cepat dalam mengatasi goal-goal Anda, tantangan-tantangan Anda. Oke? Jadi kuncinya adalah, satu, Anda harus clear pada goal Anda dan Anda tuliskan. Yang kedua, Anda mengembangkan sebuah rencana bagaimana Anda ingin mencapainya. Dan yang ketiga, mengembangkan sebuah mekanisme akuntabilitas yang membuat Anda tetap eksekusi goal-goal Anda. Oke? Nah, di dalam minggu 13, segala sesuatu dalam pelatihan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Gail Matthew ini bisa Anda lakukan. Anda dapat memilih setelah mengikuti pelatihan ini tetap tidak menuliskan goal, atau Anda menuliskan goal, atau Anda menuliskan goal dan rencana Anda dan memiliki accountability partner, seorang coach yang akan mendorong Anda semakin cepat mencapai goal Anda. Itu semuanya adalah pilihan Anda. Jalur mana yang Anda ingin lakukan? Apakah Anda mau naik sepeda ke Bandung dari Jakarta, atau Anda mau naik motor, atau Anda mau naik kereta api, atau Anda mau naik pesawat? Semuanya adalah pilihan Anda. Oke? Sampai bertemu di video selanjutnya.